Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Nah, balik lagi nih ke segmen Mini Talk sama Sentai King Oger episode ke-14 minggu ini. Setelah di episode ke-13 kemarin, kita diperlihatkan debut dari Gatarantula dan memori Gusto tentang Ginchan, yaitu gurunya atau senpainya si Gusto ini. Jadi langsung aja kita lanjutkan King Oger episode ke-14 minggu ini. Sebenarnya minggu kemarin sih. Ya pokoknya kita lanjutin episode ke-14 dari King Oger. Nah, di episode ke-14 dibuka dengan Gat Kamakiri yang menyerang Gat Tarantula untuk menghentikan Jerami. Nah, si Himeno ini penasaran dengan si Gat Cicadanya itu beneran punya Jerami atau bukan. Tapi malah dijawab kesana kemari gitu sama si Jerami. Ini udah menjadi ciri khas dari si Jerami dah. Nggak langsung to the point. Dia pasti kayak memparafrasekan gitu kan, yang akhirnya membuat Himeno kesal dan langsung bertarung sama Jerami. Nah, di tengah pertarungan ini Himeno menyimpulkan kalau Jerami ini adalah dalang pembunuh dari orang tuanya. Dan Jerami pun malah nyuruh Himeno nih kayak nebak. Kan makin ngeselin ya si Jerami ini. Himeno yang udah emosi langsung OP parah, bahkan bisa mengalahkan Jerami yang kalian udah lihat sendiri lah betapa OP-nya di episode kemarin-kemarin. Ya memang itu debutnya sih. Biasanya kan kalau debut pasti OP parah kan, dan di nerf per episodenya gitu. Tapi tiba-tiba si Gero Jin yang nge-copy Sebastian ini datang buat menghentikan serangan finisher dari si Himeno-nya, yang mengakibatkan si Jerami bisa kabur bersama si Gero Jin ini. Kita berpindah ke markas Bagnarak. Desnarak lagi ngetes Shinken Blue nih. Salah. Saya masih nggak tahu ini namanya siapa dan motif serangganya apa. Pokoknya bagian si visor kepalanya itu persis banget kayak Shinken Blue. Nah, kita berpindah ke Ishabana. Sebastian mengembalikan Oger Kalibur keempat Oger lainnya. Himeno yang masih kesal pun tetap ingin mengadili Jerami meskipun dia mengadili sendiri. Berpindah ke Gokan, Jerami ternyata ada di sana dan langsung diborgol pakai boneka salju khas Gokan ini dan akan disidang oleh Rita yang menjelaskan kalau Jerami itu dicurigai terlibat dalam kejadian kemarahan dewa yang merenggut nyawa orang tua Himeno, bahkan seluruh orang tua yang ada di kerajaan ini. Pas ditanya 15 tahun yang lalu Jerami di mana, dia bilangnya malah meditasi. Nah, maksudnya meditasi ini nanti bakal terjawab. Jadi tonton sampai habis. Nah, pindah ke Ishabana lagi, Jira mengklaim kalau Tarantino atau Gatarantula ini sebenarnya nggak jahat. Dan dia memang temanan lama dari 3 Shugoshin itu dan ingin bersama-sama lagi gitu loh. Kayak reunian udah lama banget gak ketemu, akhirnya pengen bersama-sama lagi lah gitu. Tapi tetap aja Himeno gak percaya. Dan tiba-tiba Bagnarak muncul di kerajaan Ishabana. Balik lagi ke Gokan, Morphonia memberikan bukti kalau Jerami ini ternyata beneran meditasi. Dan meditasi yang dimaksud ini adalah tidur, guys. Dia tuh tidur selama 1 tahun di dalam goa yang akhirnya ditemukan oleh seseorang dan dijadikan tontonan sebagai tubuh yang tidak pernah membusuk selama 1 tahun. Jadi orang tuh ngiranya si Jerami ini udah meninggoy lah gitu. Tapi ternyata dia cuma tidur aja. Hibernasi, bukan meditasi. Ini gimana sih si Jerami ini, yang membuat si Jerami sendiri ini malu, guys. Oke, kita lanjut lagi. Rita menegaskan lagi tentang Himeno. Dan lagi-lagi Jerami ini suruh Himeno nih menebak gitu. Rita aja nggak paham dan bingung kalau yang dimaksud meditasi oleh Jerami itu adalah tidur yang lama banget. Lagian kenapa pakai parafrase segala sih Jerami nih? Aduh, to the point lah. Jadi cowok kok nggak to the point. Oke, Jerami ini bingung kenapa dia dituduh padahal dia ini baru aja berteman sama Shugatsemi atau Cicada. Jadi kalau di Jepang tuh si Cicada itu disebutnya Semi. Semi apa Semi sih? Ya pokoknya itulah. Rita memberitahu kalau Gat Cicada ini adalah simbol kemarahan dewa yang membuat Jerami kaget banget. Dari ekspresinya nih dia beda banget sih. Yang biasanya kan kayak cengengesan gitu, dan ini dia beneran kaget banget gitu loh. Jadi kayaknya dia memang gak tahu apa-apa tentang kejadian ini. Rita menceritakan dampak dari peristiwa itu, yaitu semua raja dibunuh dan anaknya terpaksa diangkat menjadi raja di saat usianya masih kecil. Jadi si Himeno, Gusto,
Terus siapa namanya, Rita itu pas masih kecil langsung diangkat jadi raja gara-gara orang tuanya udah nggak ada gitu. Akibat penjelasan ini, Jeremy berpikir jangan-jangan malah dia yang nggak peka terhadap situasinya. Dari kemarin kayak lu mikir gitu loh, mikir. Dia malah parafrasein kata-kata yang nggak bisa ditebak gitu loh. Ya, sebagai permintaan maaf, Jeremy akan menjelaskan fakta tentang Mofun yang membuat Rita panik dan ingin mengeluarkan Jeremy dari ruangan itu. Jujur aja ini cukup lucu sih menurut saya. Rita yang masih belum mau ketahuan kalau dia tuh fangirl garis kerasnya dari si Mofun ini. Ya, Rita fangirl introvert lah, kalian udah bisa lihat sendiri. Dia bakal jadi fangirl kalau si ruangannya itu dikunci rapat-rapat. Kita lanjut lagi ke 4 Oger lainnya yang sedang bertarung melawan Bagnarak yang akhirnya dihancurkan oleh Kamakiri Oger. Emang Himeno tuh kalau udah emosi OP parah banget sih ini. Kemudian Gusto membantu menyiarkan pencarian Jeremy ke seluruh Ishabana. Rita pun akhirnya datang dan memberikan hasil pengadilan Jeremy yang terbukti tidak bersalah. Meskipun si Himeno ini tetap gak peduli dan tetap ingin mengadili si Jeremy sendirian. Rita menjelaskan alasan animasi Mofun dibuat yaitu untuk membantu Himeno menjadi ratu di usia muda meskipun hanya membantu sedikit aja. Karena animasi Mofun ini membuat Himeno menjadi sosok raja yang akan selalu bersama rakyatnya. Akibat cerita ini, akhirnya Himeno yakin kalau Jeremy bukanlah dalang dibalik kejadian kemarahan dewa ini. Makanya jadi orang tuh to the point aja, Jer. Kalau lu udah ngomong satset, ya pasti orang langsung paham gitu loh. Malah nyuruh orang nebak sendiri sih. Ya, di saat Jeremy akan menceritakan tentang kejadian si kemarahan dewa ini, tiba-tiba Bagnarak menjadi besar dan akan menghancurkan Ishabana. Kemudian Jeremy memanggil God Tarantula dan 3 Shugoshin lain yang dikendalikan oleh Jira di God Kabuto, Himeno di God Sasori, dan Gusto di God Bata. Meskipun teori saya agak melenceng sedikit, tapi tetap benar kan, God Bata itu dikendalikan oleh Gusto, bukan si Kaguragi maupun si Rita. Akhirnya benang God Tarantula ini dilepaskan yang membuat Gusto, Himeno, dan Jira bisa bertarung secara bebas dengan mengendalikan 3 Shugoshin mereka. Kan kalau di sebelumnya tuh si 3 Shugoshin ini diikat gitulah sama si God Tarantula, jadi kayak dikendaliin gitulah sama si God Tarantula. Tapi di sini akhirnya dilepasin juga karena si Jeremy ini udah ngerasa bersalah dan ingin meminta maaf lah gitu. Untuk pertama kalinya nih, God Tarantula bertarung bersama King Oger. Dan akhirnya hancurlah monsternya ini. Nah, untuk pose God Tarantula dengan 3 Shugoshin, ini cukup epic loh posenya nih. Bisa kalian lihat sendiri lah untuk pose finishernya lah gitu. Nah, episode ke-14 ditutup dengan Kaguragi yang menanyakan kabar adiknya Clarkless dan siap bertemu dengan adiknya. Nah, untuk alasan adiknya kenapa ada di Shugodam itu bakal terjawab di episode minggu depan. Lanjut aja kita ke preview episode 15 minggu depan. Clarkless tiba-tiba ingin mengajukan perdamaian ke Bagnarak yang kita nggak tahu ini emang rencana atau ya nggak tahu lah, kita nggak tahu motifnya apa gitu. Ternyata benar sesuai teori saya kalau adiknya Kaguragi yang bernama Suzune disandra di kastil Shugodam. Dan alasannya apa ini juga masih belum tahu. Jadi minggu depan tim King Oger ini membuat rencana untuk menculik Shizune dari Shugodam dan akan memberikan ke Kaguragi. Dan ini dia yang kita tunggu, yaitu Tarantula Night yang akan debut minggu depan. Jujur aja saya masih penasaran gimana cara bertarungnya dia, gimana finishernya dia, gimana finisher posenya dia, dan gimana perubahannya dia. Karena di DX pun belum ada reviewnya sama sekali gitu. Jadi cuman kayak ditunjukin ini mode Tarantulanya, ini mode Tarantula Night-nya, tapi nggak ada proses perubahannya itu. Bahkan di YouTube-nya Bandai pun belum keluar untuk reviewnya gitu. Oke, jadi menurut kalian gimana nih untuk episode ke-14 kali ini? Tulis aja di kolom komentar pendapat dan nilai kalian ya. Kalau dari saya pribadi nilainya 8,2 aja cukup deh.
ya lumayan bagus, tapi nggak bagus-bagus banget lah. Jadi sekian dulu untuk Mini Talk Osama Sentai King Oger episode ke-14 kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga supaya nggak ketinggalan Mini Talk Osama Sentai King Oger episode ke-15 minggu depan, yaitu debut dari Gatarantula Night ini. Yaudah, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dadah!